Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Uwais Al-Korni. Saya mahasiswa pendidikan IPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2019. Nah, kali ini kebetulan saya ada tugas untuk podcast atau bincang-bincang santai mengenai perjuangan menjadi seorang guru. Nah, untuk itu kali ini saya sudah bersama narasumber kami, yaitu Bapak Muhammad Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik sekali. Ya, jadi ini tuh bincang-bincang santai, kalau istilahnya di YouTube itu podcast ini. Podcast. Untuk membahas perjuangan menjadi seorang guru. Silakan. Jadi yang pertama, pertanyaan mendasar dulu. Sudah berapa lama Bapak menjadi seorang guru? Untuk kalau jadi seorang guru, saya sampai hari ini kira-kira sudah 25 tahun. 25 tahun berarti 26 tahun. 26 tahun berarti mulai tahun 94. Dan sekarang ngajar di SMP Negeri 2 Tosari 1 Atap. Oh, di SMPN 2 Tosari. Tadi saya bilang ke dosen saya SMPN 1 Tosari. Tapi kalau di SMP Negeri 2 Tosari 1 Atap masih baru 15 tahun di sana. Baru 15 tahun. Berarti sebelum-sebelumnya di swasta sama pendidikan non formal. Di swasta dan pendidikan non formal. Dan bidang mata pelajarannya? Bidang mata pelajaran fisika. Fisika. Tapi sekarang sesuai dengan perkembangan kurikulum mata pelajarannya IPA sekarang. IPA, jadi terpadu. Aslinya fisika. Aslinya fisika. Sekarang IPA terpadu. Sudah terpadu. Yang berkenaan dengan itu, kira-kira alasan jenengan jadi seorang guru itu apa sih, kalau boleh tahu? Karena suka saja. Karena suka. Jadi karena suka kemudian jadi seorang guru. Iya. Dan kalau boleh tahu latar belakang pendidikannya di kuliah, memang pendidikan atau enggak? Pendidikan saya di Fisika Murni. Di Fisika Murni Universitas Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oh, ITS. ITS Surabaya. Oh iya, sebelumnya SMPN 2 Tosari ini kan di lereng Gunung Bromo, Pak? Benar, di desa terakhir menuju kawasan wisata Bromo. Oh, berarti di desa terakhir terakhir, ya. Kalau dari desa adat Hindu di sana. Oh, berarti mayoritasnya Tengger. Mayoritas Hindu. Kalau Tengger itu suku. Oh, suku. Nah, kalau suku Tengger itu ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Kristen. Oh, berarti enggak semua Hindu. Tidak, tapi kalau di desa Wonogiri itu hampir 100% itu Hindu. 100%. Nah, dan di situ tempat saya mengajar. Oh, di sana. Dan kalau dari Bangil ini berapa kilo kira-kira? Kalau dari Bangil kira-kira 56 kilo. Waduh, 56 kilo berarti sama kayak ke Surabaya. Iya, kira-kira ke Ampel lah. Ke Ampel. Dari Bangil ke Ampel. Jadi alasan menjadi guru karena suka. Dan alasannya dulu kalau ngajar di Wonogiri tadi mana? Di SMP Negeri 2 SMPN 2 Tosari itu memang karena ditempatkan atau? Iya, benar, karena penempatan dari pemerintah di sana. Dan kebetulan waktu itu di sana adalah sekolah unit baru. Oh, sekolah unit baru. Jadi sekolah SMP Negeri 2 Tosari 1 Atap itu adalah proyek dari pemerintah pusat. Ya. Tahun berapa? Tahun 2005. Tahun 2005. Kami ditempatkan di sana mulai tahun 2006. Mulai angkatan pertama sampai sekarang. Berarti sudah tadi 26 tahun total mengajar. Kalau total mengajarnya 26 tahun, tapi sementara di SMP Negeri 2 Tosari itu baru 15 tahun. Oh, baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Terus tadi kan alasan jadi guru karena suka saja. Iya. Kalau ada enggak faktor pendorong yang kemudian selain suka tadi yang kemudian ingin jadi guru? Selama ini enggak ada faktor pendorong atau gimana? Ya karena tadi itu suka, kemudian akhirnya mulai prihatin dengan kondisi pendidikan anak di sana. Karena di sana itu kalau anak-anak tidak dalam tanda kutip dipaksa sekolah, mereka tidak sekolah sudah. Sekolah. SD sudah langsung ke ladang, ke Tegal atau kerja apa gitu. Bantu-bantu orang tua. Iya, jadi kasihan karena itu kita di sana di SMP Negeri 2 Tosari 1 pada di antaranya juga berjuang membuat anak-anak mau sekolah gitu. Ya.
Terus ada ndak faktor apa suka dukanya ngajar di sana? Kalau suka dukanya ya banyak sukanya. Banyak sukanya. Contohnya dukanya itu ya kalau banyak sukanya itu di sana itu kebetulan memang lingkungan daerah-daerah pegunungan, jadi secara sosial itu orang-orangnya itu lebih kalem, lebih enakan gitu, tidak kaku, tidak kasar gitu ya. Beda dengan daerah pesisir. Kalau lihat dari cerita teman-temannya daerah pesisir ya, bertolak belakang. Di sana itu relatif nyaman gitu. Kemudian yang kedua tempatnya kan daerah daun tinggi, jadi enak adem gitu. Berangkat itu seperti rekreasi. Tapi kalau dukanya itu kalau sudah musim-musim hujan, iya seperti sekarang itu, ini. Nah kebetulan barusan di sana itu ada yang longsor gitu. Oh ya, ada yang kebetulan. Jadi untungnya ya masih bisa dilewati. Pernah suatu saat itu tahun berapa itu longsor sampai berapa kilo, jadi waktu itu saya sudah perjalanan kira-kira 50 km, kurang 6 km dari sekolah. Terus harus balik lagi ya, karena kendaraan yang dari bawah nggak bisa naik ke atas lagi, yang dari atas nggak bisa turun ke bawah karena longsor semalam. Terus jadi itu nggak jadi mengajar? Nggak bisa ya. Oh nggak bisa mengajar, kita lewat nggak boleh kita. Oh nggak boleh. Terus apa sih yang alasan yang menjadi yakin jadi guru, apa alasan menjadi guru ini, alasan yang membuat yakin jadi guru? Anak-anak yang jadi alasan ya. Kenapa itu? Ya masa depan anak-anak itu masa jadi depan. Dorongan kita untuk tetap eksis, berusaha membuat sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Jadi anak-anak lah yang jadi motivasi siswa-siswa. Kalau kondisi siswa-siswa di sana itu bagaimana? Kondisi siswanya ya seperti tadi, kalau mereka tidak dirangsang untuk sekolah ya nggak sekolah. Sementara kalau mereka sudah sekolah ternyata mereka luar biasa. Bentuk rangsangan yang diberikan contohnya seperti macam-macam, berbagai macam motivasi, bahkan sampai tekanan gitu. Tekanan pernah pada periode satu kepala desa itu sampai ditekan kalau mereka tidak menyelesaikan sekolah SMP, tidak punya ijazah SMP, maka tidak diberi izin untuk kawin. Sampai seperti itu ya. Tapi alhamdulillah, tapi begitu mereka sudah sekolah itu luar biasa semangatnya. Tapi bagaimana, kan Bapak sendiri kan Muslim, sedangkan siswa-siswa di sana kan mayoritas bahkan semuanya Hindu. Menyesuaikan ketika pembelajaran itu bagaimana? Nah itulah kita saling menghormati. Nah, untuk urusan agama kita bisa saling tenggang rasa. Tidak ada masalah sejauh ini. Mereka mengerti kita Muslim, kita pun mengerti mereka Hindu. Apa adat kebiasaan peribadatan mereka kita hormati. Tapi untuk sekarang ini tuh kemauan untuk sekolah anak-anak di sana itu sudah terbilang baik, tinggi, atau masih kurang? Kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik. Mungkin karena ada tadi tekanan juga mungkin. Enggak, itu dulu. Itu dulu. Sekarang sudah alhamdulillah mulai membaik. Berarti, ya kalaupun ada itu hanya 1-2 saja. Berarti sekarang kesadaran mau sekolahnya sudah membaik. Ya, sudah mulai membaik gitu. Terus yang ada enggak pengalaman menarik selama ngajar di sana? Pengalaman menarik ngajar di sana apa ya? Yang pernah. Jadi ada satu waktu itu kita masih yang di tukang sana itu masih 4 orang. Masih 4 orang. Waktu itu kebetulan satu teman ada tugas ke dinas, satu teman lagi ada rapat kemana. Jadi waktu itu intinya hari pagi itu hanya saya sendiri di sekolah. Hanya sendirian? Hanya sendirian. Akhirnya waktu itu ada 3 kelas yang harus saya tangani. Waktu itu masih ada kelas berapa ya? Kelas 1, iya ada 3 kelas. 3 kelas yang sebenarnya ada 4. Kebetulan waktu itu saya ngajarnya itu kelas 8 sama kelas 9. Waktu itu masih fisika ya, belum itu. Iya. Jadi mulai pagi sampai siang itu 3 kelas itu tak ajar matematika sama fisika saja. Saya sendirian yang ngajar. Jadi habis selesai ngajar di kelas, misalnya kelas A, pindah ke kelas B. Kelas A diberi tugas, ganti ke kelas B.
kemudian dia dikasih tugas pindah ke kelas C gitu. Setelah itu saya duduk di teras di tengah-tengah untuk melayani mereka yang bertanya ketika mengerjakan. Iya. Sampai selesai matematika ganti fisika dan begitu seterusnya sampai siang. Akhirnya saya pun merasa anak-anak ini bosan enggak ya. Terus iseng-iseng tanya, nah kalau sekiranya anak-anak itu bosan, apa-apa bilang aja. Nanti Santi kamu, enggak Pak, enggak apa-apa Pak. Nah itulah jadi menarik. Akhirnya ternyata anak-anak itu apa enjoy gitu, walaupun dari pagi sampai siang hanya pelajaran mereka sama fisika aja gitu. Karena kebetulan memang nggak ada guru. Berarti kan waktu itu masih kekurangan guru. Apakah sampai sekarang ini masih kekurangan guru? Kalau sekarang sudah alhamdulillah hampir semua mata pelajaran itu sudah ada gurunya. Sudah ada gurunya. Walaupun ada ya guru yang dari sana sendiri, artinya bukan pegawai negeri juga. Oh, dia ada relawan kayak gitu. Apa ya namanya, sukuan. Oh, sukuan. GTT. Berarti untuk sekarang ini sudah tidak kekurangan guru istilahnya. Tidak. Ya sebenarnya ya ada yang kurang tapi sudah tertutupi dengan orang-orang sana. Kalau dilihat dari formasi untuk PNS-nya itu masih kurang, tapi alhamdulillah sudah ada guru yang orang asli sana gitu. Terus jenengan pernah pakai media pembelajaran enggak? Soalnya ini kan mata kuliahnya tentang pengembangan sumber dan media. Nah, kalau pernah bisa diceritakan. Pernah. Kalau media pembelajaran kebetulan di mata pelajaran fisika atau IPA itu macam-macam ya. Tapi yang pernah satu di antara sekian yang pernah saya lakukan itu adalah membuat elektroskop sederhana dari barang-barang bekas di sekitar lingkungan rumah mereka. Jadi mereka sebelum waktunya pembelajaran, misalkan 2 hari atau berapa hari itu saya beri informasi dulu, nanti hari apa mereka harus bawa apa. Kemudian kita akan melakukan praktik pembuatan alat peraga. Dan ternyata antusias luar biasa anak-anak. Dan kalau boleh tahu di sana itu kayak fasilitas yang berbasis teknologi seperti LCD, proyektor itu apa sudah tersedia? Sudah, bantuan dari pemerintah. Oh, berarti sudah lengkap begini. Sudah. Berarti kalau hanya memang kekurangan kita di sana adalah ruangan. Oh, ruangan. Jadi ruangan di tempat kita itu kurang memenuhi jumlahnya. Kemudian kita juga belum punya ruang laboratorium dan sebagainya. Jadi ya masih kalau dari sisi ruangan masih belum memenuhi. Berarti kan kalau misalnya saya kan jurusan IPS, misalnya kalau menerapkan pembelajaran yang pakai teknologi tadi berarti sudah bisa. Sudah bisa. Bisa. Terus pertanyaan selanjutnya itu kan di sana itu mayoritas Hindu kan? Mayoritas Hindu. Kemudian sebenarnya apa sih yang diperlukan seorang guru secara umum ini untuk ketika mengajar, sifat-sifat apa yang menurut jenengan itu perlu guru harus punya, sifat apa? Santun. Mengapa bisa? Karena itu kunci. Kunci dari apapun yang kita lakukan kepada siswa, apapun model siswa nanti, kalau kita santun, kita terapkan kalau di sana budi pekerti yang baik, insya Allah walaupun kita beda latar belakang agama dan sebagainya, nggak akan jadi masalah. Dan nyatanya sampai sekarang pun demikian. Malah yang unik, pernah saya waktu itu di angkatan awal-awal dulu, murid-murid angkatan pertama dulu, saya baru datang di sekolah, mereka sudah ada. Ketika baru turun, malah mereka beri salam. Ada mereka Hindu, beri salam secara Islam. Iya, assalamualaikum Pak. Iya. Tapi ya kata Jawa ya waalaikum gitu aja gitu. Berarti mereka sebenarnya punya toleransi yang tinggi. Punya toleransi. Yang penting kita cara pendekatan ke anak-anak yang santun gitu. Dan tetap guru adalah guru, siswa adalah siswa. Enggak sampai walaupun kita terlalu dekat dengan siswa, enggak sampai siswa itu kalau bahasa Jawanya kudun. Tetap dijaga. Berarti santun. Betul. Karena guru kan harus bisa memberikan teladan. Iya. Intinya di situ. Pernah enggak menemukan siswa yang nakal terus
apa ya, malas itu pernah. Ya tentu. Pasti. Tentu ada. Nah, itu cara menghadapinya bagaimana? Ya sekiranya di kelas bisa kita tangani kita selesaikan di sekolah, tapi sekarangnya tidak, ya kita ajak ngobrol santai seperti ini. Berarti ngobrol santai, nggak perlu anak itu merasa dihakimi, nggak usah. Nah, jadi ngobrol santai aja. Berarti beberapa hari kemarin kan juga gitu, karena ada anak ada satu masalah, mereka nggak ikut pelajaran atau apa itu, akhirnya didatangkan ke kantor. Kebetulan saya yang diminta tolong untuk menangani. Ya sudah, ajak ngobrol santai aja. Atau mereka menyadari kesalahannya dan janji tidak mengulang lagi, sudah selesai. Dan itu menurut cukup menurut. Iya cukup. Tapi sekarang kalau memang sudah itu ngobrol santai masih tetap terulang lagi, mulai ada pendekatan lebih dalam lagi. Bahkan kadang-kadang anak-anak ancam, ini perlu diserahkan dengan orang tua enggak Pak, enggak mau apa, jangan Pak. Karena kalau berarti kalau gitu kan anak-anak sudah mulai ini takut untuk mengulangi lagi. Sudah cukup, gak sampai pada penanganan fisik dan enggak pernah. Oh iya, apalagi sekarang yang sudah ada peraturan HAM, tidak boleh main fisik. Tidak boleh. Terus di sana itu apa ada guru-guru baru yang masih muda-muda gitu? Benar. Ada guru-guru angkatan tahun 2019, tahun masih baru, Bro? Masih. Tahun 2021 juga ada. Dan mereka itu luar biasa di bidang IT-nya. Nah, ini yang perlu saya tanya. Nah, seperti kita yang sudah agak setengah tua gini ini, ya untuk urusan IT kalah sama mereka. Hanya cuman mereka bilang bahwa orang-orang yang senior ini justru dibutuhkan di bidang kearifannya dan sebagainya. Gitu. Pengakuan mereka sih seperti itu. Berarti antara guru yang masih muda dengan guru yang sudah banyak pengalaman ini masih saling membutuhkan satu sama lain. Kalau yang tanggapan jenengan dengan guru-guru baru selain teknologi yang menguasai itu apalagi kira-kira? Mereka semangatnya luar biasa. Semangat mengajar. Semangat telaten ke anak-anak gitu juga. Memang namanya juga masih muda, ada kalanya itu mungkin mereka terlampau dekat dengan siswa, siswa itu dalam tanda kutip kadang-kadang rotok kudu gitu. Pengalaman mereka cerita begitu. Makanya ada kalanya kalau mereka ada masalah dengan anak-anak itu justru kita yang senior ini yang dimintain bantuan gitu. Terus dengan adanya guru-guru baru ini mereka nyaman apa gimana ngajar di sana, yang daerah kan jauh? Benar. Mereka enjoy, nyaman, iya. Makanya mereka semangatnya berarti luar biasa ya. Berarti sifat yang perlu ada dalam seorang guru ini semangat, santun juga arif benar. Menangani anak-anak harus arif, betul. Dan itu anak-anak juga memberikan respon positif. Benar. Nyata kelihatan dari responnya anak-anak ketika ada kegiatan apa mereka pun mudah untuk diajak. Mudah untuk diajak. Terus ini sebenarnya masalah yang sudah banyak saya temukan. Banyak dari teman-teman saya yang katanya itu terpaksa masuk jurusan pendidikan. Kemudian dengan berat hati atau istilahnya itu disuruh orang tua untuk jadi guru. Itu tanggapan jenengan bagaimana? Itu lumrah, karena namanya anak muda itu kan idealis. Iya. Pinginnya sesuai dengan apa yang pernah dia lihat dari orang A, C, B gitu. Tapi ya namanya minat dan bakat ya. Iya. Anak muda sudah lumrah, tapi ketika mereka sudah mulai terjun, mereka sudah mulai menikmati, maka itu akan terkikis dengan sendirinya. Dan nyatanya malah saya kebalik kan, saya sendiri dari jurusan non kependidikan. Iya. Awalnya tadi itu ya nggak sengaja. Oh iya, sebenarnya dari non kependidikan ya. Nah itu bisa menjadi guru dan sekarang PNS itu bagaimana? Nah awalnya tadi itu kan karena berawal ketika saya kuliah itu sambil ngelesi anak-anak. Sambil buka les, melayani anak-anak SMA belajar. Dari situ akhirnya mulai terasa nikmatnya, senengnya mengajar itu. Sehingga
setelah kuliah itu malah nggak kepikiran pingin terjun ke bidang industri atau semacamnya. Malah lebih enjoy untuk mengajar saja. Nah itu prosesnya bisa menjadi guru di sekolah itu kan waktu zaman itu kan peraturan tidak terlalu ketat seperti sekarang. Jadi walaupun saya itu ijazahnya itu atau latar belakang pendidikan, toh ternyata ada peluang untuk mengajar. Nah dari situ akhirnya belajar dari seniornya bagaimana mengajar. Kemudian berikutnya itu namanya kita guru, ibaratnya seorang pengendara harus punya SIM. Nah waktu itu SIM-nya itu kita harus punya akta mengajar. Akta mengajar. Nah, tapi sekarang ada? Enggak ada kayaknya. Sekarang kayaknya sudah ada karena sudah include di program pendidikan di perguruan tinggi sudah include. Kalau mereka di pendidikan ya sudah harus punya sertifikasi. Kalau zaman dulu belum ada, karena itu akhirnya saya pun menempuh kuliah lagi untuk akta mengajarnya. Itu berapa tahun kuliah? Hanya satu tahun. Satu tahun. Jadi berawal dari non kependidikan, kemudian ada akta mengajar, baru bisa menjadi guru seperti sekarang. Iya, benar sekali. Terus kembali tadi ke masalah yang sebelumnya itu, sampai mana tadi? Sebelum akta mengajar. Bagaimana bisa jadi guru? Bagaimana bisa jadi guru. Terus belum, yang sebelumnya itu tadi bahas tadi itu membahas bagaimana menjadi guru tadi ya. Jadi guru ya seperti itu. Jadi berawal dari ketidaksengajaan pengalaman mengajar, akhirnya ternyata di situ dapat kesenangan mengajarnya. Nah dari awal tadi kan gara-gara senang dulu. Nah senangnya sebenarnya berawal dari itu. Berarti untuk termasuk yang tadi pertanyaan yang tadi yang itu kenapa terpaksa itu anak-anak zaman sekarang gitu. Walaupun sebenarnya kan anak zaman sekarang itu pun ketika mereka belajar tentang di bidang kependidikan, mereka pun tidak harus terjun jadi guru. Mereka bisa kembangkan, apalagi zaman anak-anak yang milenial sekarang itu, mereka lebih kreatif. Jadi bisa dikembangkan. Jadi mereka kuliah di pendidikan tinggi itu paling tidak mereka sudah belajar bagaimana melatih pola pikir, menghadapi kondisi lingkungan, mencari peluang yang ada. Jadi tidak harus mereka mengajar. Dan yang terakhir, ada pesan enggak buat calon-calon guru di luar sana? Iya, untuk calon-calon guru apalagi yang masih mahasiswa, apa yang ada sekarang dinikmati aja, belajar yang tekun ya, sambil membuka wawasan. Bagi mereka yang tidak terpaksa untuk kuliah di pendidikan, mereka nanti akan lebih cepat mendapatkan kesenangan kenikmatan dalam pendidikan tadi. Jadi lihatlah, masih banyak di daerah-daerah itu yang membutuhkan guru, membutuhkan perhatian daripada guru. Jadi masih banyak siswa yang butuh perhatian. Memang apalagi di pelosok. Di pelosok butuh guru. Betul sekali. Tapi kalau memang mereka sudah yakin terjun di bidang pendidikan, ya yang total sudah. Yang total aja. Total ini dalam artian bagaimana? Total artinya nggak tanggung-tanggung. Kalau memang ingin mendidik, ya belajar, karena apa yang sedang kita pelajari sekarang adalah bekal untuk mendidik anak. Berarti ikhlas ya? Iya. Makanya kalau kita mendidik orang sementara nggak bisa mendidik sendiri nggak akan pernah berhasil. Berarti harus dimulai dari diri sendiri. Harus dari mulai diri. Karena syaratnya guru itu tadi itu kan harus soleh. Iya. Soleh harus baik. Harus soleh, harus baik. Harus baik. Baik dalam ucapannya, baik dalam tingkah lakunya, baik dalam keadaannya. Karena itu harus dididik dulu dirinya. Kalau dia nggak bisa mendidik dirinya, nggak akan pernah bisa mendidik generasi atau murid-muridnya. Nggak akan pernah bisa. Walaupun dia pinter, ahli IT, nggak akan pernah bisa. Berarti kuncinya buat calon-calon guru di luar sana yang pertama santun, kemudian arif dan semangat, kemudian yang terakhir tadi ikhlas. Betul. Jadi 4 kunci yang buat calon-calon guru di luar sana. Dan tadi pertanyaan terakhir dengan Bapak Muhammad Khalid selaku guru
di SMPN Negeri 2 Tosari, satu atap daerah Bromo, daerah lereng Gunung Bromo, daerah Tosari, Pak. Tosari. Oke, baik, itu tadi bincang-bincang santai saya dengan Bapak Muhammad Khalid. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di video ini bagi siapa saja yang melihat bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.